Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu, hafidhahullahu ta'ala, babun al-mubtada'u wal khabaru. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, ya, kita memasuki pembahasan mengenai isim-isim yang marfu, yang dimulai dengan pembahasan mengenai mubtada dan khobar. Ya, ini bisa dibaca babul mubtada'i wal khabari, ya, diidhofahkan, atau dibaca babun al mubtada'u wal khabaru. Ya, karena di sini matanya dituliskan demikian, kita mengikuti pembacaan yang demikian. Ya, kalau nanti kita membaca mungkin kitab yang lebih lanjut, akan dibahas ya bahwa cara membaca bab ini ada beberapa cara, ya, atau banyak cara. Ya, ini salah duanya. Qauluhu, ya, Ibnu Hisham rahimahullah, beliau berkata, babun al-mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Ya, ini adalah bab yang isinya adalah mubtada dan khabar itu adalah dua isim yang marfu'. Kallahu rabbuna, ya, contohnya adalah Allahu rabbuna wa Muhammadun nabiyyuna. Dan contoh yang berikutnya adalah Muhammadun nabiyyuna. Nah, di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala, ya, dalam bab mubtada dan khobar itu memberikan contoh yang sangat bagus. Ya, yang merangkum, ya, tauhid yang harus kita yakini. Ya, akidah yang harus kita yakini, yaitu Allah adalah Rabb kita dan Muhammad adalah Nabi kita. Al-mubtada'u qismani. Mubtada itu ada dua jenis. Awalan, mubtada'un lahu khabarun. Yang pertama adalah mubtada yang memiliki khabar. Wa huwal ghalibu. Ya, dan kebanyakan kondisinya seperti ini, yaitu mubtada itu memiliki khabar. Tsaniyan, kemudian yang kedua, mubtada'un lahu marfu'un sadda masaddal khabari. Yang kedua adalah mubtada yang memiliki sesuatu yang marfu' yang menempati kedudukannya khabar. Wa sayati insyaallah, yang nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Wal mubtada'u ismun, dan mubtada itu adalah ismun. Kita lihat catatan kaki. Qad yakunu lismu sharihan. Ya, terkadang isimnya itu berupa isim yang sharih. Apa itu isim sharih? Wa huwa ma la yahtaju fi ismiyatihi ila ta'wilin. Isim sharih itu isim yang sudah jelas keisimannya, yaitu dalam menentukan keisimannya itu kita tidak memerlukan terhadap takwil atau tafsir. Nah, itulah yang disebut dengan isim sharih. Wa huwal ghalibu. Dan kebanyakan mubtada itu berupa isim sharih. Nahwu al-kitabu jadidun. Ya, contohnya adalah al-kitabu jadidun. Nah, al-kitabu itu, nah, kita sudah mengetahui dengan mudah bahwa ini adalah Alkitab, ya, buku. Wa qad yakunu muawwalan. Ya, namun terkadang yang namanya isim yang menjadi mubtada, ya, atau isim itu adalah isim yang muawwal, artinya perlu ditakwil, ditafsirkan. Apa yang dimaksud di sini? Wa huwal masdarul masbuku min anil masdariyati wal fi'li, yaitu masdar yang dibentuk dengan an masdariyah dan fi'il.
Nahwu contohnya wa antasumu khairul lakum. Ya, dan bahwa kalian berpuasa itu lebih baik untuk kalian. Nah, ini antasumu ini adalah masdar muawwal. Ya, takdirnya apa? Ai wa saumukum khairul lakum. Ya, dan puasa kalian itu lebih baik untuk kalian. Nah, ini yang dimaksud dengan isim yang muawwal atau masdar muawwal. Kemudian kita ke atas lagi. Jadi awal mubtada'u ismun fi awwali jumlatihi ghaliban mujarradun 'anil awamilil lafdhiyyati. Mubtada adalah isim ya, yang terletak di awal suatu kalimat. Ya. Yang biasanya itu mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Dan dia kosong atau terbebas dari amil lafdhiyah. Ya, kita lihat yang dimaksud dengan amil lafdhiyah. Ya, amil lafdhiyah itu sesuatu yang mempengaruhi makmulnya ya, atau yang mungkin isim dalam hal ini, namun berupa sesuatu yang nampak lafadznya. Ya, contohnya al-mubtada'u itu sebab marfu'nya tidak ada amil lafdhiyahnya. Ya, sebabnya dia terletak di awal kalimat. Kita lihat catatan kaki, yustathna minal amilil lafdhiyyi harful jarriz zaidu wasyabihu bizzaidi. Ya, dikecualikan dari amil lafdhi ini. Ya, amil lafdhi itu kan seharusnya yang nampak. Amilnya itu nampak dalam kalimat. Namun dikecualikan dari kategori amil lafdhi yaitu huruf jar yang zaidah dan juga sesuatu yang menyerupai zaidah atau tambahan. Fa innahu yadkhulu 'alal mubtada'i. Ya, karena baik huruf jar yang zaidah atau yang syabih dengan zaidah itu masuk ke mubtada. Fa idza qulta, ya, jika engkau katakan hal min rajulin maujudun, ya, apakah ada seorang laki-laki di situ, seperti itu. Fa rajulun mubtadaun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin. Nah, maka lafadz rajulun ini adalah mubtada yang marfu dengan dhammah yang diperkirakan. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfil jarri zaidi. Yang menghalangi pengucapan dhammah itu adalah sibuknya isim tersebut karena dia menempati kedudukan isim yang didahului oleh huruf jar tambahan. Ya. Karena kita mengetahui namanya isim itu kalau didahului dengan huruf jar, ya pasti jadi majrur. Dalam hal ini dengan kasroh. Ya, isimnya sudah sibuk. Namun itu sama sekali bukan amil yang lafdhiyah. Dia hanya huruf tambahan. Tidak memiliki makna apapun. Ya, dalam kalimat tadi. Atau wa nahwu rubba rajulin qaimun. Ya, rubba rajulin qaimun. Nah, di sini rubba itu adalah amil, ya, amil, tapi dia itu tidak memiliki pengaruh, ya, pengaruh secara aslinya, ya, hanya mempengaruhi secara lafadznya. Maka rajulun di sini adalah mubtadaun, kama fil ladzi qablahu, sebagaimana contoh yang telah berlalu. Wala athara lil harfaini min wa rubba. Ya, jadi min dan rubba itu sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap mubtada. Li'annal mubtada tajarradun 'anil awamilil asliyati. Ya, li'annal mubtada'a tajarrudun 'anil awamilil asliyati. Karena mubtada itu kosong atau tidak mengandung amil yang asli. Hanya tambahan saja. Kembali ke atas, nahwu Allahu Rabbuna. Ya, Allah adalah Rabb kita.
Ya, falafdul jalalati Allahu ismun ja'a fi awalil jumlati. Ya, maka lafdzul jalalah Allah itu adalah isim yang datang pada permulaan kalimat. Lam yadkhul alaihi amilun lafdhiyun ka harfi jarrin asliyin. Ya, tidak ada yang amil yang masuk ke dalam lafadz jalalah Allah itu ya amil seperti huruf jar yang asli. Au fi'lin au ghairihima, atau fi'il dan juga yang selain dari keduanya. Jadi sebab dia marfu atau sebab dia menjadi mubtada karena tidak ada amil lafzi yang masuk ke dalam lafaz tersebut. Fayakunu mubtada'an, karena itu dia menjadi mubtada. Amma nahwu fiddari rajulun, adapun dalam contoh fiddari rajulun, ya, di dalam rumah ada seorang laki-laki. Falaisat kalimatut dari, ya, falaisat kalimatut dari mubtada'an. Ya, maka kalimat atau kata ad-dar itu bukan mubtada. Ya. Liwujudil amilil lafdhi, karena adanya amil lafdhi. Wa huwa harful jarri fi, yaitu huruf jar fi. Ad-daru di sini didahului dengan fi, ya, jadi fi dari rajulun. Wa syartul mubtada'i an yatajar wa syartul mubtada'i an yatajarrada minal amilil lafdhi. Dan syarat untuk mubtada itu harus kosong dari amil lafdhi. Fal jarru wal majruru khabarun muqaddamun. Maka jar dan majrur itu adalah khobar yang didahulukan. Wa rajulun mubtada'un muakhkharun, dan lafadz rajulun adalah mubtada yang diakhirkan. Li'annahu tajarrudun 'anil awamilil lafdhiyyati, karena kata rajulun itu tidak mengandung atau dia kosong dari amil lafdhiyah. Kemudian wa ammal khabaru fahuwa al-musnadul ladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'i faidatun. Ya, adapun khabar dia adalah musnad. Ya, musnad. Yang musnad tersebut bersama dengan mubtada akan menghasilkan faidah. Ya, musnad itu ya istilah balaghah. Ya, itu suatu yang mudahnya predikat seperti itu. Ya, atau suatu perbuatan atau suatu sifat yang akan disandarkan kepada musnad ilaih. Nanti musnad ilaih itu kalau dalam hal ini adalah mubtada. Jadi musnad di sini atau khabar itu bersama mubtada akan menghasilkan faidah. Kita lihat catatan kaki. Hadza huwal aslu wal ghalibu. Ya, ini adalah hukum asal dan yang banyak dapat kita temui. Wa huwa annal khabara yutammimu bi nafsihil faidata ma'al mubtada'i. Ya, karena khabar itu dia bersama dengan mubtada itu akan menyempurnakan faidah. Li'annal mubtada'a mahkumun alaihi. Ya, karena mubtada itu adalah mahkum alaih. Ya, ini istilah usul fiqh. Ya, bahwa musnad ilaih itu juga dalam istilah usul fiqh itu disebut mahkumun alaih, ya, yang artinya yang suatu perbuatan atau hukum itu disandarkan kepadanya. Wal khabaru mahkumun bihi. Mahkumun bihi itu juga istilah usulul fiqh, ya, sebetulnya bermakna objek. Ya, mahkumun alaih itu subjek. Kama fil amthilati, sebagaimana dalam contoh tadi. Wa qad yutammimuha ahyanan bimusa'adati lafdhin akhar. Ya, terkadang yang menyempurnakan faidah itu adalah dengan bantuan lafadz yang lain. Apa contohnya? Kan na'ti. Contohnya adalah na'at. Fi mithli qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, bal antum qaumun adun.
Ya, bal antum qaumun adun. Ya, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, di sini fa inna ma'nal khabari qaumun ma'lumun. Karena makna khobarnya yaitu qaumun itu adalah sesuatu yang difahami oleh pendengar. Ya walladzi tammamal faidata al-asasiyata huwan na'tu ba'dahu. Jadi yang menyempurnakan faidah yang mendasar itu adalah na'at yang datang setelahnya yaitu adun. Ya kalau antum qaumun saja itu sudah maklum. Ya. Tidak menghasilkan faidah yang baru. Ya karena kalian adalah kaum, ya jelas itu. Ya, namun untuk mendatangkan faidah yang sempurna, ternyata faidah itu dibawakan bukan oleh khobarnya, namun dengan bantuan na'at yaitu adun. Kita kembali ke atas. Nahwu contohnya al-ilmu nafi'un. Ya, ilmu itu bermanfaat. Fanafi'un musnadun tammat bihi ma'al mubtada'i al-ilmi faidatun. Maka lafadz nafi' ya, ini ilmu itu bermanfaat, maka lafadz nafi' itu adalah musnad. Yang dia bersama mubtada'nya yaitu al-ilmu menghasilkan atau menyempurnakan faidah. Fayakunu khobaron. Karena itu dia disebut dengan khobar. Wa kharaja bihadat ta'rifi. Nah, ini sekali lagi penjelasan definisi itu harus jami' dan mani'. Artinya yang tidak termasuk dalam definisi itu harus bisa dikeluarkan. Nah, keluar dari definisi ini fa'ilul wasfi. Ya, keluar dari definisi ini fa'ilul wasfi. Yaitu yang berwazan fa'il yang bermakna sifat. Nahwu contohnya aqaimun khalidun. Aqaimun khalidun. Nah, di sini yang dimaksud adalah lafadz qaimun. Ya, qaimun mengikuti wazan fa'ilun dan dia menyifati khalidun. Ya. Fa innahu wa in tammat bihi ma'al mubtada'i faidatun lakinnahu musnadun ilaihi la musnadun. Ya. Walaupun dia bersama mubtada itu dapat menghasilkan faidah, ya namun dia itu adalah musnad ilaih, bukan musnad. Ya di sini lafadz qaimun itu bukan menjadi musnad ilaih, namun dia musnad. Ya. Nanti akan ada penjelasannya mengenai ini. Wa kharaja biqaulina, dan juga dengan definisi tersebut kita akan mengeluarkan wa kharaja biqaulina ma'al mubtada'i, ya, dengan perkataan kita ma'al mubtada'i, maka keluar dari definisi ya nahwu intasara. Ya, keluar dari definisi ini contoh intasara. Fi qaulika intasaral haqqu. Ya, kebenaran itu menang. Fa innahu wa in kana musnadan tammat bihil faidatu lakin laisa ma'a mubtada'in. Ya, walaupun intasarul haqqu itu dia itu adalah musnad, ya, kemudian dia itu juga menghasilkan faidah yang sempurna. Namun faidah itu sempurna bukan bersama mubtada, namun bersama fa'il yaitu al-haqqu. Maka intasara tidak dapat kita golongkan menjadi khobar dari sisi ini. Kemudian wa hukmul mubtada'i wal khabari ar-raf'u. Ya. Hukum untuk mubtada dan khobar itu adalah rafa atau marfu'. Wa rafi'ul mubtada'i amilun ma'nawiyun. Dan yang merofakkan mubtada adalah amil yang secara maknawi. Apa itu? Wa huwa libtida'u, yaitu keadaannya dia terletak di awal kalimat. Wa huwa wujudul mubtada'i fi awalil jumlati
la yasbuquhu syai'un, yaitu adanya mubtada ya di permulaan kalimat ya yang tidak didahului oleh sesuatu. Ya, namanya permulaan seharusnya tidak didahului oleh apapun. Nah, itu adalah amil maknawi. Ya, amilnya adalah terletaknya kata tersebut di depan tanpa didahului apapun. Wa rafi'ul khabari amilun lafdhiyun. Nah, berbeda dengan yang merofakkan khobar. Itu adalah amil yang lafdhi. Wa huwal mubtada'u, yaitu mubtada'nya itu sendiri. Jadi amil untuk khobar itu adalah mubtada'. Mithlu al-Qur'anu shifa'un. Ya, contohnya Al-Qur'an adalah obat. Fa al-Qur'anu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Maka lafaz Al-Qur'an itu adalah mubtada yang marfu dengan ibtida ya, karena terletaknya dia di awal kalimat. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak. Shifa'un khabarun marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Dan lafaz syifa itu juga mubtada yang tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak. Berikutnya qauluhu, Ibnu Hisham rahimahullah melanjutkan, wa yaqa'ul mubtada'u nakiratan in amma aw khassan. Ya, mubtada itu dapat didatangkan secara nakirah. Ya, jika dia itu dalam keadaan lafadz yang umum atau lafadz yang khusus. Nahwu ma rajulun fid dari. Ya, tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah. Nanti akan ada penjelasan bahwa penafian itu membawa makna umum. Wa ailahum ma'allah. Ya. Dan juga dalam ayat Al-Qur'an ya, apakah ada di selain Allah itu Rabb yang lain. Nah, di sini didahului dengan istifhamiyah, itu juga membawa kepada umum. Wala abadun mu'minun khairum mim musyrik. Ya, di sini ya abadun yaitu dikhususkan dengan mukmin. Ya. Dan seorang hamba sahaya atau seorang budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik. Kemudian dalam hadis wa khamsu shalawatin katabahunnallahu. Ya, dan 5 salat yang Allah mewajibkannya. Ya, unzur al-muwatta'a lil imami Malikin rahimahullahu. Nah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dalam al-muwatta'nya Imam Malik. Al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Hukum asalnya mubtada itu berupa isim yang ma'rifah. Li'annal mubtada'a mahkumun alaihi wal khabaru huwal hukmu. Karena mubtada itu adalah mahkum alaih, subjek atau yang hukum itu diterapkan kepadanya. Ya. Sedangkan khabar dia adalah hukumnya. Kaqaulika Khalidun hadirun. Ya, sebagaimana kita katakan atau perkataanmu Khalid hadir. Nah, hadir di sini adalah hukumnya. Nah, hadir ini disandarkan kepada si Khalid, kepada Khalid. Nah, karena itu Khalid di sini adalah mahkum alaih. Wala yajuzul hukmu ala majhulin. Dan kita tidak mungkin menyandarkan suatu hukum kepada sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Li'adamil faidati, karena nanti tidak akan ada faidahnya. Fala taqulu, maka engkau tidak mengatakan talibun mujtahidun. Ya, seorang pelajar yang belum tertentu, ya seorang pelajar rajin. Ya, padahal belum tentu, karena pelajarnya ini juga belum tertentu. Maka hukum mujtahidun di sini ya tidak bisa kita sandarkan kepada talib yang masih majhul.
Namun di sini nanti akan ada perkecualian. Wa yasihhu wuqu'ul mubtada'i nakiratan idza afadat. Ya, memungkinkan bagi kita untuk mendatangkan mubtada secara nakirah jika dia itu membawa faidah. Wa tahsulul faidatu bi amroini. Nah, dan faidah itu bisa didatangkan dengan dua cara. Al-awwalu yang pertama, antakunan nakiratu ammatan likulli fardin min afrodil jinsi. Yang pertama, jika isim nakirohnya itu umum, artinya berlaku untuk setiap individu dari seluruh individu-individu yang ada dalam jenis yang disebut. Sawa'an kanat ammatan, ya sama saja. Apakah itu umum binafsiha, ya sawa'an kanat ammatan binafsiha, dia umum itu dengan sendirinya. Contohnya adalah nahwu kullun yamutu. Ya, kullun yamutu. Ya, jika ini dianggap sebagai isim nakirah, ya, karena bisa juga nunnya itu adalah nun iwad. Ya, tapi kalau dikatakan kullun yamutu, ya, segala sesuatu itu akan mati. Au bi ghairiha, ya, dan juga selainnya. Nah, lafadz kullun ini itu umum. Ya, umum dan dia mencakup seluruh individu dari individu suatu jenis. Ya, karena segala sesuatu itu pasti mati. Nah, maka ini umum. Au a'amatan bi ghairiha, atau dia umum karena yang lain. Nah, ini yang dibahas dalam matan ini. Nahwu ma rajulun fiddari. Ya, contohnya adalah tidak ada seorang pun laki-laki di dalam rumah. Artinya sama sekali tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah. Li'annan nakirata fi siyaqin nafi ta'ummu. Karena nakirah itu jika dia datang dalam bentuk penafian, itu dia itu menjadi bermakna umum. Wa ka qaulihi ta'ala, dan contohnya juga dalam firman Allah Ta'ala, a ilahum ma'allah. Ya. Apakah ya di samping Allah itu ada Rabb yang lain atau ilah yang lain, sesembahan yang lain. Li'annan nakirata fi siyaqil istifhami ta'ummu. Karena nakirah yaitu jika didatangkan dalam bentuk istifham atau pertanyaan, di situ ada didahului hamzah istifham miyah, ya. Itu dia itu menjadi umum maknanya. Wa ilahun mubtada'un wa ma'allahi khobarun. Maka lafadz ilah itu menjadi mubtada dan ma'allahi menjadi khobar. Ats-tsani an takuna khassatan fi fardin min afradil jinsi. Kemudian yang kedua itu dia lafadz itu menjadi khusus untuk suatu individu dari individu-individu yang ada pada suatu jenis. Nahwu contohnya naumun mubakkirun afdalu min saharin. Ya, tidur awal itu lebih baik dibandingkan begadang. Nah, di sini tidak dikatakan naumun afdalu min saharin. Saat itu naumun maknanya umum. Ya, namun dia dikhususkan dengan sifat mubakkirun, yaitu tidur awal itu lebih baik daripada begadang. Nah, karena itu naumun menjadi khusus. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wala 'abdun mu'minun khairum mim musyrik. Ya, seorang hamba yang beriman itu lebih baik dibandingkan seorang musyrik. Fal mubtada'u 'abdun khassun, maka mubtada' 'abdun itu khusus, li'annahu wusifa, karena abadun ini itu disifati dengan mukmin. Ya, kalau hanya hamba sahaya, budak itu umum.
namun disifati dengan mukmin. Fahasalat bihi faidatun. Maka karena itu akan menghasilkan faidah. Laisat lil abadil ladzi lam yusaf. Ya, ini yang dimaksud lebih baik dari orang musyrik itu bukan pada seorang budak yang tidak disifati. Namun yang dimaksud adalah budak yang disifati dengan keimanan. Wa kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin katabahunnallahu. Ya. 5 salat yang diwajibkan oleh Allah. Fal mubtada'u khamsu khasun. Maka di sini mubtada' khamsun di sini itu khusus. Li'annahu udhifa, karena dia diidhofahkan kepada sholawat. Fattadahal muradu minal khamsil lati kutibat wa annaha khamsu sholawatin. Maka menjadi jelas maksudnya apa yang dimaksud dengan angka 5 itu yang diwajibkan oleh Allah. Yang dimaksud adalah 5 salat. Wa katabahunnallahu khobarun. Dan lafadz katabahunnallahu menjadi khobar. Qauluhu, dan juga Ibnu Hisham rahimahullah melanjutkan, wal khobaru jumlatun laha rabitun kazaidun abuhu qaimun. Dan khobar itu dapat berupa jumlah yang memiliki keterikatan dengan mubtada. Contohnya, Zaid bapaknya sedang berdiri. Kemudian contoh yang lain adalah walibasut taqwa dzalika khair. Ya, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Kemudian al-haqqah mal-haqqah. Ya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Wa Zaidun ni'mar rajulu. Ya, dan Zaid adalah sebaik-baik laki-laki. Illa fi nahwi, kecuali dalam contoh qul huwallahu ahad. Ya, contohnya dalam firman Allah di Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang esa. Al-khobaru thalathatu anwa'in. Dan yang namanya khobar itu ada 3 jenis. Ya, al-awwalu mufradun. Yang pertama adalah khobar mufrad. Wa huwa ma laisa jumlatan wa la shibha jumlatin. Yaitu yang khobarnya bukan berupa jumlah atau kalimat dan juga bukan merupa sesuatu yang menyerupai kalimat. Ya, nanti akan datang penjelasannya. Nahwu al-ilmu nafi'un al-mashyu mufidun. Ya, ilmu itu bermanfaat dan ya, berjalan kaki itu bermanfaat. Maka lafadz nafi'un dan mufidun itu adalah khobar yang mufrad. Karena dia bukan berupa jumlah dan bukan berupa syibih jumlah. Suatu yang menyerupai jumlah. Ats-tsani jumlatun. Yang kedua dapat berupa jumlah atau kalimat. Wa hiya ma ta'allafat min musnadin wa musnadin ilaihi. Jumlah itu adalah khobar yang berupa jumlah, itu yang ditulis atau dibentuk dari musnad dan musnad ilaih. Ya, dapat berupa mubtada khobar atau fi'il dan fa'il. Ats-tsalitsu shibhu jumlatin. Yang ketiga adalah suatu yang menyerupai jumlah. Wa sayati, dan akan datang penjelasannya. Ammal jumlatu fahiya immasmiyatun au fi'liyatun. Ya, jumlah itu dapat berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Falismiyatu nahwu al-islamu adabuhu aliyatun. Contoh yang jumlah ismiyah adalah Islam itu adab-adabnya tinggi. Fal islamu mubtada'un awwalun marfu'un bilibtidai. Kata al-Islam adalah mubtada yang pertama yang marfu' dengan ibtida, dengan permulaan kalimat. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Adabuhu mubtada'un tsanin. Yang lafadz adabu itu adalah mubtada yang kedua. Wal ha'u mudhafun ilaihi.
haknya yang ada di hu itu adalah mudhaf ilaih. Aliyatun khobarul mubtada'i. Lafat aliyatun adalah khobar mubtada. Khobarul mubtada'i tsani marfu'un. Aliyatun adalah khobar mubtada kedua yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Wal jumlatu minal mubtada'i tsani wa khabarihi al-mubtada'ul awwalu. Maaf ya. Wal jumlatu minal mubtada'i tsani wa khabarihi khabarul mubtada'il awwali. Ya. Jadi jumlah dari mubtada yang kedua dan khabarnya yaitu adabuhu aliyatun adalah khabarul mubtada'i al-awwali, yaitu khabar untuk mubtada yang pertama. Idza kana al-khabaru jumlatan ismiyatan fala budda min istimalil kalami ala mubtada'in awwalin wa mubtada'in tsanin. Ya, jika khabar itu berupa jumlah ismiyah, maka ya tidak bisa dihindari pasti suatu kalam itu mengandung dua mubtada, yaitu mubtada yang pertama dan mubtada yang kedua. Kemudian wal fi'liyatu, dan jumlahnya bisa berupa jumlah fi'liyah. Nahwu contohnya as-sidqu yahdi ilal birri. Ya, kejujuran itu yang membawa atau menunjukkan kepada kebaikan. Ya, ini potongan dari hadis yaitu fa innas sidqa yahdi ilal birri. Ya, bahwa sesungguhnya kejujuran itu dapat membawa kepada kebaikan. Fasidqu mubtada'un. Maka lafaz as-sidqu itu mubtada. Yahdi fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila sidqi. Dan lafaz yahdi adalah fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawaz yang takdirnya adalah huwa, yang kembalinya ke as-sidqu. Wal jumlatu khabarun, dan jumlah itu tadi adalah jumlah yahdi ilal birri adalah khobar untuk as-sidqu. Wa idza waqa'atil jumlatu khabaron fala takhlu. Ya. Jika ada jumlah yang datang sebagai khobar, maka dia itu tidak berdiri sendiri. Imma antakuna nafsul mubtada'i imma antakuna nafsal mubtada'i fil ma'na aula. Ya. Dia itu tidak berdiri sendiri, ya, walaupun jika jumlahnya itu memiliki makna yang sama dengan mubtada'nya ataupun tidak. Ya, nanti akan datang contohnya. Fa in kanat nafsal mubtada'i fil ma'na Fa in kanat nafsal mubtada'i fil ma'na lam tahtaj ila rabitin yarbutuha bil mubtada'i. Ya, jika jumlah tersebut itu adalah memiliki makna yang sama dengan mubtada, ya maka dia itu tidak memerlukan kepada suatu penghubung yang menghubungkannya dengan mubtada. Ya. Nahwu contohnya hadithi al-amalu thamratul ilmi. Ya, perkataanku ya bahwa amal itu adalah buah dari ilmu. Fa hadithi mubtada'un awwalun. Maka perkataan hadithi itu adalah mubtada yang pertama. Wal ya'u mudhafun ilaihi. Ya yang ada pada hadithi adalah mudhaf ilaihi. Wal amalu mubtada'un tsanin. Amal itu adalah al-amal mubtada yang kedua. Wa thamratul ilmi khabarul mubtada'i tsani. Dan lafaz thamratul ilmi adalah khabar untuk mubtada yang kedua. Wal mubtada'u tsani wa khabaruhu khabarul mubtada'il awwali. Dan kalimat al-amalu thamratul ilmi yaitu adalah khabar untuk mubtada yang pertama,
yaitu al-amalu, dan thamratul ilmi adalah mubtada yang kedua dan khobarnya. Nah, kita lihat di sini itu antara mubtada dan khobar atau jumlah ismiyahnya itu tidak ada hubungan makna dengan hadithi. Ya. Namun tetap jumlah ini la takhlu, tidak berdiri sendiri. Ya, walaupun al-amalu thamratul ilmi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan hadithi. Ya. Ya, fahadhil jumlatul waqi'atu khabaron 'anil mubtada'i hadithi mutabiqatun lahu fil ma'na. Ya. Namun ya jumlah yang terletak sebagai khabar dari mubtada yaitu hadithi itu sesuai dalam makna. Ya, walaupun bukan makna itu sendiri. Li'annal haditha huwa al-amalu thamratul ilmi. Karena ucapannya itu adalah amal adalah buah dari ilmu. Wal amalu thamratul ilmi huwa al-hadithu. Dan amal menghasilkan ilmu adalah dia itu adalah ucapannya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Ya, katakan dialah Allah yang esa. Fahuwa mubtada'un. Ya, maka lafadz huwa di sini adalah mubtada, wa Allahu ahad, dan lafadz Allahu ahad adalah mubtada dan khobarnya. Wal jumlatu khobarul mubtada'il awwali wa hiya murtabitatun bihi. Ya, kemudian jumlah dan khobar Allahu ahad itu adalah khobar untuk mubtada yang pertama yang yaitu huwa. Ya. Kemudian dia itu terikat dengannya. Ya, dia itu ada hubungannya dengan lafadz huwa, berbeda dengan yang tadi. Li'annaha nafsuhu fil ma'na. Ya, karena lafadz Allah atau lafdzul jalalah Allah itu memiliki makna yang sama dengan huwa. Kita lihat catatan kaki. Hadzal i'rabu ala anna huwa dhamirus sya'ni awil haditsu awil khabaru. Ya, i'rab ini itu jika huwa itu berkedudukan atau sebagai dhamir sya'n, ya dhamir yang akan dijelaskan pada kalimat setelahnya, atau al-hadits, ya, atau ucapan, atau al-khabar, kabar. Ai al-haditsul haqqu Allahu ahad. Maksudnya adalah ucapan yang benar itu adalah Allah itu esa. Wal wajhu tsani, dan pendapat yang kedua atau sisi yang kedua, huwa mubtadaun. Huwa adalah mubtada. Bima'nal mas'uli anhu. Maknanya adalah yang ditanya tentangnya. Li'annal musyrikina qalu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena orang-orang musyrik itu berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbaka. Ya, gambarkan atau sifatkan kepada kami mengenai Rabbmu. Fa anzalallahu ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad Allahus samad. Rawahu Tirmidzi wa hassanahul Albani. Yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani. Wa lafdzul jalalati Allahu khabaruhu. Ya, maka dalam hal ini lafdzul jalalah Allah itu menjadi khabarnya. Ahadun badalun. Sedangkan lafadz ahad itu menjadi badalnya. Au khabarun li mubtada'in mahdhufin. Au khabarun ba'da khabarin. Ya, atau bisa juga menjadi khabar untuk mubtada yang dihapus, atau khabar setelah khabar, atau khabar kedua, seperti itu. Ya, artinya untuk ayat qul huwallahu ahad itu memiliki berbagai macam i'rab. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.